Selamat pagi. Pagi hari ini kita akan memulai hari Senin kita dengan berkat yang dari Tuhan. Mari kita mendengarkan sapaan Tuhan, tapi sebelumnya kita akan bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, Allah yang sangat mengasihi kami, terima kasih untuk hari indah yang Tuhan berikan. Saat ini ya Tuhan, kami telah siap untuk mendengarkan berkat firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, kami telah siap. Amin. Pagi ini saya membawa kertas. Nah, hidup kita sebelum ditemukan Tuhan itu seperti kertas kusam ini. Kusam dan tidak ada harganya. Kemudian kertas ini tidak ada harganya dan siap untuk dibuang. Allah hadir dalam kehidupan kita seperti selembar kertas bersih ini. Kertas yang tidak ada harganya, yang kusam, yang penuh dengan cacat dan celah yang tidak sempurna, dipungut Allah, kemudian Allah melekatkan dirinya, menudungi kita, melekatkan ibaratnya kertas ini ya, sehingga seberapa kita kusam, rusak, kacaunya hidup kita, bukanlah kita yang dilihat Allah, tetapi Allah melihat kita ini bersih. Dia melihat bahwa Kristus sudah menudungi kita. Kristus menempel erat pada kita dan merangkul kita dalam keberdosaan kita. Allah melihatnya lagi, dosanya itu sudah lenyap dan menjadi putih. Seperti kertas putih ini. Kita tampil baru, menjadi manusia baru. Itulah gambar kehidupan kita ketika kita dipungut Allah, ditangkap Allah, kemudian diberikan anugerah keselamatan, kita menjadi manusia baru. Ini adalah sebuah peristiwa dalam hidup kita yang sangat menakjubkan. Amazing grace. Anugerah yang luar biasa. Karena itu, Rasul Paulus menegaskan kepada jemaat di Efesus dengan sangat keras, yang akan kita bersama-sama buka di dalam Efesus 4 ayat yang ke-17. Yang demikian bunyinya. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan kepada kamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Pikirannya yang tidak melekat kepada Allah, pikirannya yang berpikir duniawi, gelap, dan menjadi seteru Allah. Nah, ketika kita sudah menjadi manusia baru, kita diminta seperti Rasul Paulus meminta jemaat Efesus, sudah tanggalkan manusia lamamu, kembalilah, perbaikilah dirimu menjadi manusia baru. Pernah nggak pada suatu hari kita ditantang orang, hei, kamu orang-orang Kristen tetapi hidupmu tidak juga lebih baik dengan orang-orang yang bukan Kristen. Hidupmu kadang-kadang kacau balau, bahkan orang-orang yang di luar Tuhan, bahkan hidupnya lebih baik daripada kita. Ibaratnya seperti ini, ada seorang atlet maraton yang dia biasa berlari dan memenangkan banyak pertandingan. Pada suatu sore, ketika dia sedang berlatih di sebuah lapangan rumput yang besar, dia melihat seorang tukang sapu yang juga merangkap seorang tukang rumput, yang ternyata dia itu bisa berlari sangat kencang, bahkan berlarinya itu 2 kali lipat dari kita yang seorang atlet, misalnya seperti itu ya. Tapi kadang-kadang kita berdalih, nah tapi kan dia kan nggak bisa diukur kehebatan mereka, kekencangan larinya nggak bisa diukur di dalam sebuah pertandingan. Aku kan yang seorang atlet. Pikiran ini sebenarnya salah ya. Bagaimana seharusnya kita? Seharusnya kita sebagai seorang atlet mestinya berpikirnya begini ya. Wah, aku itu malu-maluin ya. Aku ini kan seorang atlet. Tetapi kenapa tukang sapu itu bisa berlari lebih kencang daripada aku yang seorang atlet? Jadi, sama seperti diri kita yang sudah dipungut oleh Allah, ditangkap, dipeluk Allah, sehingga kita menjadi manusia baru. Harusnya kita memiliki standar yang lebih tinggi
dari orang-orang yang tidak mengenal Allah. Karena itu, mari sekarang ketika kita sudah menjadi manusia baru, hiduplah sebagai manusia baru yang menetapkan standar yang lebih tinggi. Karena hidup kita ini disorot dengan banyak orang supaya orang melihat perbuatan kita yang baik, memuliakan Bapa kita yang di surga. Mari kita menjadi manusia baru dan siap dipakai oleh Allah. Hari ini, mari kita mencobanya. Tuhan memberkati.